Hidudin sangi nopo siasi nopo. Jadi kita negara teroris. Nggih. Yang kula anggap dari Korea pertama jawabannya dari Beneran, coba. Untuk yang kedua, monggo. Mas Budi. Kalau negara, kalau alasannya itu karena Indonesia bukan negara Islam, ya kan? Kalau negara Indonesia itu bukan negara Islam, itu saya terima. Secara beliau saya terima. Cuma begini Pak. Nah terus bagaimana kita sebagai orang-orang Muslim dan kita tidak mencoba memasukkan ruh Islam ke dalam pemerintahan yang bukan Islam. Padahal negara Indonesia adalah 88% masyarakatnya Muslim. Ini pertanyaan lagi itu, pertanyaan baru Mas Budi. Masih senafas. Saya masih senafas kalau paling kesempatan. Kalau senafas akan zaman lain. Angkat senafas monggo. Ya tadi repotnya kita hidup di Indonesia, kita mau menjalankan syariat Islam itu berbenturan dengan pondasi yang dibangun asas negara, karena negara kita kan demokrasi, ya kan? Lah kita mau melakukan asas syariat, di situ pimpinannya nggak bisa. Lah di situ ada hukum-hukum yang hanya bisa dilakukan oleh hakim. Contohnya ini, membunuh orang murtad itu hanya bisa dilakukan oleh hakim. Kok moro-moro rakyat di situ membunuh, maka di sini nggak boleh karena di sini kekuasaannya siapa? Hakim. Lah delalah nasibnya kita punya hakim, kita punya presiden yang mana tatanan negaranya di sini tidak menggunakan syariat. Makanya mau tidak mau, umpama kita tetap kita harus melontarkan, harus ada ingkar. Andai kan kita itu kok terus di situ pengen adanya di sini dilakukan di Indonesia, nanti kita itu dicap dengan radikalis. Pasti dicap radikalis karena apa? Karena ketika nanti di situ kita ingin menjalankan syariat Islam, padahal di situ tatanan negaranya di situ kebanyakan enggak Islam, semua ada yang di situ kafir lah. Syariat Islam kita mau jalankan pasti kita dicap radikalis. Pondok pesantren saja itu ilmu fikih itu dicap radikalis. Intinya karena berbenturan dengan kesepakatan kita di awal ya, maksudnya dari dasar negara kita. Intinya apa? Dari yang lain, monggo, Akmal. kesepakatan. Ya, monggo. Ini ada tabir dalam kitab Mirqatus Zuhud. Iya. Salah selam tabir. Wal qatilu lahu wal imam. Iya. Ilam yaqtulhu. Pak ilam yaqtulhu. Nah, Ramadhan wajib al-ahadi qatluhu. Oh, al-ahadi qatluhu. Kalau terus kita kudro wa aku beriqobah. Kita apa? Kudro. Kita bicara. Ya, wa amril akibah. Ya nomin ubailillah. Tapi akibat baik. Berarti salah kata ini. Oke, hari kita penawar takbir takbir dari Niki Kamal bahwa al-qatil huwa al-imam. Fa'il lam yaqtul hu, jikalau imam tidak membunuhnya, faqatalahu ahadun. Ala ahadin ayat lahu. Lagi 40. Maka bagi selain hakim harus ada yang mengeksekusi, tapi in qadara wa amina awaqu. Jika dia mampu dan aman, tidak ada apa-apa. Jadi cara materi lah butuh colongan. Itu penawar takbir. Pasti itu dibedil terusan wong ilang. Hilang dari saya kalau ujung-ujung kalau semateni terus kudune hilang loh, tapi terus mateni terang-terangan yo enggak oleh. Enggak oleh. Tetap ada in qadara wa amina awaqu. Harus begitu. Nek masalah sing mateni sopo, itu pembahasannya mungkin niku wae lho. Nek sing mateni sopo jelas imam. Nek ora imam iku jenenge tafwidu amril ilahi. Nah ana wong liya kok mateni jenenge tafwidu amril koyo kekuasaane imam. Nah itu paling dosa kan gitu. Jadi orang sampai nanti terus dibisos enggak. Cuma masalah sing yang ini kan kita juga perlu wawasan yang tentang kefikirannya. Kalau alasannya itu tadi kuatnya dicap radikalisme. Kalau bahasa fikih ngono itu alasan apa? Alasan masyarakat apa alasan Karena kita itu apa Ya langsung masuk. makanya
al-masalah. Makanya di situ omongan saya itu didukung oleh apa? Di situ sarahnya Mirqatus Su'ud itu ketika nanti ada qaid in amina. Ya kan? Andai kan di situ jelas imam nggak membunuh, andai kan kita mau membunuh, pasti keluarganya nggak terima, pasti harus diusut siapa pembunuhnya. Kita mau lari kemana? Ini mau dilari keluar negeri pun kita nggak akan tenang. Di sini akibat tetap ada. Makanya in amina ini di kita ini ada. Nah, nggak bisa kita nggak in amina nggak bisa, tetap di situ apa? Adanya akibat. Jadi kalau Pak Imran udah gitu, nah orang dibunuh lebihnya. Lagi kita ingkar, ketika ingkar adanya di situ tatanan negara yang di situ ketika ada murtad kok tidak dibunuh yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Kita mau menggunakan kekuatan ya di situ nanti ada mafsadah bagi kita. Ya mau tidak mau kita ingkar, harus ada ingkar. Ketika kita ingkar ya di situ dikatakan sukut. Berarti itu apa? Annahu min kubalin nahi anil munkar. Dari sisi nahi munkar ya. Nah, itu kan sisi nahi munkar. Jadi cara kan gini Bang. Kan kita ketahui bahwa alasan untuk membunuh murtad itu kan sudah disepakati atau memakai hadis. Memakai hadis itu yang mana di sana lafalnya kalau usul fikih itu lafalnya tidak ihtimal. Nah, kekuatan lain yang menolak dari lafal faktu itu adalah sifatnya maslahat atau menabung dalam. Yang satu memakai nas, yang satu memakai maslahat. Kalau teori usul ini itu benar nas Pak. Begitu. Iya Pak, ini loh Pak, itu menang benar. Ketika nas itu kan kok dalalah, kok disebut nas Quran sama nas hadis kan kok disebut, iya kan? Berarti ketika kok disebut ketika nanti pemikiran maslahat hanya pemikiran bertentangan dengan nas, usul fikihnya tetap menang kok disebut, iya kan? Nah, kita mau praktekkan di sini itu tabir Mirqatus Su'ud memang usul seperti itu, iya kan? Makanya jalan satu-satunya nahi anil munkar itu ada yang satu paling rendah itu apa? Ingkar fil qalbi. Karena apa? Kita mau membunuh nggak aman bagi kita. Makanya nahi anil munkar itu apa? Ingkar fil qalbi. Itu jalur kita bagi hakim. Ya wis tanggungannya hakim, soalnya dhewe gelem dadi hakim. Tanggungannya negara. Karena waktunya udah mepet, coba kalau menawarkan kesimpulan bahwa ketika memang di sini orang yang murtad tidak dieksekusi, pertama adalah alasannya karena ada resiko bertentangan dengan dasar negara sehingga menimbulkan fitnah atau kegaduhan yang lebih besar. Ya, yang kedua adalah terus bagaimana? Karena kan di fikih tetap harus begitu. Kemudian ada penawaran dari ikamal, takbir, harus ada ala ahadin qadluhu. Tapi dengan ketentuan in amina gitu. Harus ada satu orang yang mengeksekusi tapi harus aman akibatnya. Dia aman. Kemudian oleh Pak Rohim bukan dibantah ya. Ada pengertian bahwa gak mungkin keamanan orang yang membunuh di Indonesia itu gak mungkin. Karena kekuatan intelijen kita, karena kita untuk mengusut itu tetap bisa terjadi. Sehingga in amina pun itu nggak mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian Pak Rohim memberikan penawaran bahwa ya udah kita karena an-nahyu anil munkar dengan banyak tarekah kita ambil yang paling bawah yaitu an-afliman ikar bil qalbi. Mata nggih? Ya pun Al-Fatihah. Tiga menit. Niki jam 2.57. Kalau pulau buka meleh, mangke 3 menit hanya bisa menampung rumono pertanyaan toh. Tidak sampai ke jawaban oke. Jadi pulau cukup mohon, pulau cukupi. Saya menawi wonten kelanjutan kulatur dan mengaku dengan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan